Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini masih bersama tim Star Movie 9 yang lagi berada di PIM Pengelolaan Informasi Mojopahit di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Oke guys, di sebelah kanan pintu masuk ini ada pos security. Nah, ini bangunannya yang seperti bentuk batu bata. Ini pos security, pos keamanan. Nah, ini guys, untuk masuk ke PIM kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ada protokolnya. Nah, ini pintu loketnya guys. Pintu loketnya bukanya antara jam 8 sampai jam 4, dewasa 5.000, anak-anak 2.500, mancanegara 50.000. Maksudnya mancanegara itu kalau ada turis asing gitu. Nah, standarnya SOP-nya harus diperhatikan karena ini musim pandemi. Mulai tanggal 24 Desember 2020 Dusun Trowulan dikenakan karcis distribusi masuk. Nah, ini mulai 24 Desember ada tiket masuk guys. Sebelum-sebelumnya tidak. Di awal pintu masuk kita sudah disuguhi berdiri sebuah arca di depannya musola. Mari kita lihat guys. Ini arca apa ini guys? Sedikit rusak. Ini denah-denahnya Candi Kedaton, makam 7, Mojopahit. Lawan Candi Perahu. Oke, kemana? Lokasinya guys, begitu luas. Lokasinya begitu luas. Pak, mohon maaf, yang makam 7 itu mana, Pak? Makam 7 di komplek makam Troloyo. Oh, iya Troloyo ya, Jumadil Kubro itu, Iya. Pak ya. Semuanya di luar sini, kan? Iya, di luar sini. Itu memang tulis apa? Jumlahnya makamnya 7, Pak? Iya, makamnya 7. Di situ tidak disebutkan nama, hanya kalimat syahadat dan thayyibah dan angka tahun Jawa kuno. Nah, dari angka tahun itulah yang merujuk bahwa Islam itu sudah ada di ibu kota Majapahit. Karena rata-rata angka tahunnya 1300. 1300. Iya. Guys, ini pintu masuk PIM, Pusat Informasi Mojopahit. Di awal pintu masuk kita juga disuguhi sebuah arca. Arca ini asli guys. Jadi bukan dicetak ulang atau memang tak ulang, memang asli pada masa zamannya itu. Kasih masuknya. Nah, ini siapa, Pak? Insinyur Henry McLean-Pond. Insinyur Henry McLean-Pond ini adalah salah seorang arsitek Belanda yang waktu itu ikut andil dalam mendirikan bangunan museum. Beliau ini bekerja sama dengan mantan Bupati Mojokerto yang bernama R.A. Akromojoyo Adinegoro. Masih Raden ya? Iya. Inilah beliau adalah pendiri Pusat Informasi Mojopahit. R.A. Akromojoyo Adinegoro. Ini sejarahnya guys.
mungkin ada sedikit kecil-kecil tulisannya guys. Satu 924. Bentuk asal muasalnya BIM pada tahun 192. Ini bentuknya bangunan aslinya guys. 192.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Wilujeng. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari tim Star Movie 9 pada hari Selasa 19 Januari 2021 di PIM Pusat Informasi Mojopahit, Trawulan, Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyanegara dari tim Star Movie. Sekarang berada di PIM dengan ditemani oleh narasumber Bapak Didik Darmawan dari BPCB Jawa Timur. Yuk, langsung saja kita bertanya kepada Bapak Didik tentang edukasi pengetahuan batu nisan Fatimah binti Maimun. Selamat pagi, Bapak Didik. Selamat pagi, Bapak. Saya mau bertanya, pada tahun berapakah batu nisan Fatimah binti Maimun ditemukan? Ya, berdasarkan sumber sejarah, memang belum ada kepastian tahun berapa nisan Fatimah binti Maimun ini ditemukan. Karena menurut sejarah Sunda, itu pada tahun 1663 menyebutkan bahwa Islamisasi yang ada di Pulau Jawa, nah itu ada pada komplek makam Leran yang ada di Gresik, yaitu yang salah satunya di sana dimakamkan yang bernama Fatimah binti Maimun. Kemudian pernah juga dituliskan dalam bukunya Raffles, History of Java tahun 1815. Nah, juga menyebutkan tentang komplek makam Leran yang ada di Gresik. Nah, kemudian untuk penelitian yang berkelanjutan itu memang pernah dilakukan oleh peneliti yang berkebangsaan Belanda, yaitu J.P. Marquardt dan juga Paul Raffes dari Prancis. Nah, itu sekitar tahun 1920-an. Berarti untuk kepastiannya ditemukannya pertama kali itu belum tahu ya untuk pastinya ya? Iya, untuk saat ini kami belum berani memastikan. Jadi kita ambil dari sumber-sumber, diantaranya adalah dari sejarah Sunda, kemudian dari Raffles, History of Java, dan juga penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti Belanda, yaitu Marquardt. Untuk lokasinya, lokasi penemuannya itu pastinya di mana gitu? Ya, untuk lokasinya memang di Kecamatan Manyar ya, Kabupaten Gresik. Itu khususnya di komplek makam Leran. Nah, itu memang di situ komplek makam Islam tertua yang ada di Indonesia untuk saat ini. Karena di jirat nisannya itu tertera angka tahun 475 Hijriah. Ini pembacaan dari peneliti dari Belanda, yaitu J.P. Marquardt dan Paul Raffes dari Prancis. Jadi kalau dimasehikan kurang lebih tahun 1082 Masehi. Kalau untuk yang menemukan, siapa yang menemukan pertama kali untuk batu nisan Fatimah binti Maimun ini? Ya, memang untuk penemu pertama kali kita juga tidak berani memastikan ya, karena komplek makam itu sudah ada dari dulu. Nah, jadi memang
kalau kita ketahui perkembangan Islam yang ada di Nusantara untuk saat ini itu memang mengacu pada kompleks makam Leran, yang salah satunya adalah kompleks makam Fatimah binti Maimun. Jadi kita tidak berani memastikan siapa yang menemukan pertama kali. Berarti belum tahu ya, untuk yang menemukan siapa yang pertama kali menemukan berarti belum tahu. Iya, belum diketahui. Gitu. Terus apa keistimewaan dari batu nisan Fatimah binti Maimun dan terbuat dari bahan apakah batu nisan tersebut? Memang kalau bahannya itu diperkirakan dari batu ya, tapi untuk jenisnya kita belum tahu jenis batu apa. Nah, kemudian keistimewaan dari nisan Fatimah binti Maimun ini adalah yang pertama dilihat dari angka tahunnya, yaitu yang merujuk pada angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nah, ini menunjukkan bahwa Islamisasi yang ada di Nusantara itu diperkirakan ada di kompleks makam Leran Gresik. Jadi untuk saat ini kompleks makam Leran diperkirakan kompleks makam tertua yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, dilihat dari penulisan aksara yang digunakan. Nah, pada kompleks makam Leran yang salah satunya adalah makam Fatimah binti Maimun ini menggunakan huruf kufi. Nah, jadi ini menunjukkan tentang perkembangan penggunaan huruf kufi yang ada di Indonesia khususnya, karena huruf kufi ini sangat berhubungan erat dengan huruf-huruf yang digunakan untuk kaligrafi Islam. Kemudian pada jirat nisan Fatimah binti Maimun itu yang pertama, walaupun sudah agak aus tapi masih bisa beberapa terbaca. Di antaranya adalah yang paling atas itu ada tulisan basmalah. Kemudian yang kedua itu ada surat Ar-Rahman ayat 26. Kemudian yang ketiga itu ada surat Ali Imran ayat 185. Kemudian yang keempat itu adalah dituliskan bahwa yang wafat itu adalah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kemudian yang terakhir ditutup dengan salam. Berarti di waktu itu Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Ya, memang dari temuan kompleks makam Leran itu menunjukkan bahwa Islam itu sudah ada di Pulau Jawa. Nah, untuk perkembangan Islam memang ketika itu sangat minoritas, jadi sangat sedikit sekali komunitas yang memeluk agama Islam. Karena ketika itu masih berkembang klasik, yaitu Hindu-Buddha. Untuk bahannya Pak, bahannya itu apakah terbuat dari semen atau ada campuran-campuran lain gitu? Ya, untuk saat ini memang kita belum tahu ya apakah itu ada campuran yang lain atau tidak. Tetapi yang jelas itu bahannya terbuat dari batu ya. Nah, yang menurut para peneliti untuk saat ini itu adalah batu-batu yang memang sengaja digunakan untuk nisan pada saat itu. Berarti nggak ada campuran-campuran kayak besi atau dan lain-lain gitu, nggak ada ya? Ya, untuk saat ini memang kita belum menemukan campuran-campuran itu. Oh gitu ya. Apa manfaatnya batu nisan Fatimah binti Maimun untuk PIM bagi masyarakat umum? Iya, kalau untuk PIM sendiri, yang pertama, manfaat batu nisan Fatimah binti Maimun ini adalah sebagai sarana penelitian, baik secara arkeologis ya, maupun secara akademis. Nah, kemudian sebagai sarana edukasi atau pendidikan, nah, baik kalangan pelajar maupun mahasiswa dan juga masyarakat umum.
Kemudian fungsi untuk masyarakat umum ini yang pertama, ini adalah agar masyarakat itu tahu bahwa perkembangan Islam yang ada di Nusantara itu salah satunya itu adalah tentang perkembangan kompleks makam Leran yang ada di Gresik, yang salah satunya adalah makam Fatimah binti Maimun. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang di Nusantara pada tahun kurang lebih 1082 Masehi atau abad 11. Berarti untuk makamnya Fatimah binti Maimun ini berada di Gresik. Ya. Nah, kenapa untuk nisannya kok berada di PIM gitu loh? Ya, yang pertama itu memang adalah sesuai dengan tusi kita ya. Nah, kantor BPCB ini adalah tusinya adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Salah satu tusi kita kenapa kok disimpan di PIM itu adalah untuk pelestarian daripada cagar budaya itu sendiri. Jadi untuk menghindari kerusakan, kemudian kepunahan, kemusnahan cagar budaya itu, maka kita lestarikan di unit pengelolaan informasi Majapahit. Oke, terima kasih kepada Bapak Didik Hermawan yang sudah menjelaskan sejarahnya tentang batu nisan Fatimah binti Maimun. Bagi pemirsa, kalau ingin melihat secara langsung batu nisan Fatimah binti Maimun, datang langsung aja ke PIM, Pengelolaan Informasi Majapahit di Mojokerto. Datang aja langsung. Banyak sekali barang-barang peninggalan sejarah yang berada di PIM. Jangan cuma lihat di video aja, coba langsung datang aja, langsung. Jangan lupa guys, like, komen, subscribe di channel YouTube Star Movie 9 Jaya. Ya, tadi kita sudah ditemani dengan narasumber Bapak Didik dan sudah menjelaskan semua. Dari tadi saya juga melihat ke belakang. Sebenarnya kita tadi di sini tuh waktu syuting video itu saya juga lihat ke belakang ini kok ada arca Wisnu naik Garuda gitu loh. Ya memang tempatnya sejuk ya. Di sini juga ada pemandangannya juga. Jadi tetap kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Wilujeng. Pemirsa, kami akan melakukan peliputan langsung di makam Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Penasaran? Tunggu tayangan video kami berikutnya. Sampai jumpa.